Sekelompok remaja tanpa sengaja memanggil kematian yang mengerikan melalui pembacaan kartu tarot dalam film ini. Film Hollywood yang diangkat dari buku berjudul Horror Scope, karya Nicholas Adams ini, disutradarai oleh Anna Hallberg dan Spencer Cohen, diproduksi oleh Sony Pictures Entertainment. Tarot menghadirkan sederet artis dan aktor populer seperti Harriet Slater, Adaine Bradley, Olwen Foere, Humberly Gonzalez, Larsen Thompson, dan Wolfgang Novogratz. Film Tarot mengisahkan kisah mengerikan yang melibatkan kartu tarot, alat yang biasanya dipakai untuk meramal nasib dan kepentingan spiritual tradisional. Kisah dimulai ketika sekelompok remaja nekat melanggar aturan pembacaan tarot dengan memakai tumpukan kartu milik teman mereka. Tanpa mereka sadari, hal tersebut memicu peristiwa-peristiwa mengerikan yang mengancam jiwa mereka. Mereka harus menghadapi entitas-entitas misterius yang muncul dari kartu tarot yang terkutuk, dan berusaha keras untuk melawan kematian serta menghindari ramalan masa depan yang telah diramalkan di dalam kartu tarot. Gambar-gambar di kartu tersebut menunjukkan tampilan menyeramkan, seperti tengkorak, manusia bertangan besi, dan sosok bertopeng. Petaka dimulai ketika mereka melanggar aturan suci pembacaan tarot, dan teror entitas kartu tarot pun berlanjut. Plot objek terkutuk sudah tidak asing lagi, begitu pula cara kematian terjadi, yang, terutama di awal terasa sangat mirip dengan seri Final Destination. Objek terkutuk kali ini adalah kartu tarot. Pemirsa diperkenalkan dengan teman-teman yang minum di sekitar api unggun, saat mereka merayakan ulang tahun Elise, diperankan Larsen Thompson, di sebuah rumah sewaan di Catskills. Peringatan bir yang rendah memaksa mereka untuk mengais koleksi perlengkapan astrologi kuno di rumah, di mana mereka menemukan dek kartu terkutuk. Kelompok ini secara de facto dipimpin oleh Haley, diperankan Harriet Slater. Dan jika bukan karena pengetahuan otodidaknya tentang astrologi, maka karena menjadi satu-satunya karakter dengan latar belakang yang bermakna. Meskipun Elise lah yang meyakinkan Haley untuk membaca semua horoskop mereka. Kru lainnya mengikuti langkahnya, memberikan jalan yang nyaman untuk memperkenalkan karakter mereka melalui bacaan Haley. Pada titik ini, dialognya sudah terasa dipaksakan dan tidak meyakinkan, dan meskipun dialognya menemukan ritmenya sendiri setelah fase ekspositori awal ini, dialognya tidak pernah terlihat menonjol sebagaimana mestinya. Paston yang diperankan Jacob Batalon, pecinta podcast kriminal yang suka bercanda, paling menderita karena hal ini, karena sebagian besar kelegaan komik berada di pundaknya, dan lebih sering daripada tidak, terlihat agak datar. Sangat disayangkan, mengingat seberapa baik kita melihat Batalon mengisi peran yang sama sebagai sahabat Spider-Man, Ned. Segera setelah kru kembali dari akhir pekan mereka, kematian pun dimulai. Desain makhluk dari inkarnasi kartu tarot sejauh ini merupakan bagian paling mengesankan dari film ini. Yang tidak mengejutkan saya mengingat kru efek membanggakan penghargaan dalam film-film seperti Possessor karya Brandon Cronenberg, Infinity Pool karya David Cronenberg, Color Out of Space, Sensor, dan banyak lagi. Selalu melegakan melihat efek praktis digunakan dalam horor dan, meskipun tarot menyertakan CGI, itu digunakan dengan baik, melengkapi pekerjaan praktis, bukan menggantikannya. Betapapun menariknya makhluk-makhluk itu untuk dilihat, mereka bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk bersinar. Masing-masing diberi waktu layar sekitar 1 menit atau kurang sementara mereka mengatur pembunuhan mereka sebelum menghilang untuk selamanya. Memang benar, setelah mereka memenuhi tujuan mereka, tidak ada banyak alasan untuk terus muncul, tapi akan sangat menyenangkan jika melihat lebih dari satu orang sekaligus. Pendeta tinggi, misalnya, akan menjadi sosok tipe pemimpin yang hebat dalam hal ini. Atau Ratnadi Pinhead dan Cenobitesnya. Memberi mereka lebih banyak waktu juga akan memungkinkan mereka untuk lebih berkembang sebagai karakter, membuka pintu bagi mitologi yang lebih kuat. Berbicara tentang mitologi, banyak pilihan tidak hanya dengan tarot, tetapi dengan film apapun yang menggunakan kartu tarot sebagai perangkat plot. Satu hal yang akan Anda dengar berulang kali dari mereka yang percaya, adalah bahwa kartu kematian pada dasarnya tidak buruk atau terikat pada kematian fisik.
Faktanya, Tarot sendiri beberapa kali menyatakan hal itu, dengan mengatakan, dalam bacaan, kematian bisa berarti akhir dari sesuatu, atau awal dari sesuatu yang baru. Dalam film, kartu kematian selalu berarti kematian, jadi di Tarot, di mana kematian bukanlah kartu yang lebih mematikan daripada pertapa atau penyihir, mengapa tidak memilih kartu lain dan memutus siklus itu? Dengan memasukkan kartu kematian seperti yang mereka lakukan, dengan cara menjadi semacam bos terakhir film tersebut. Mereka menciptakan ekspektasi akan penumpukan hingga klimaks yang gagal terwujud. Tidak ada yang istimewa dari kartu kematian yang membedakannya dari monster lain, kecuali signifikansi yang diberikan oleh lusinan film dan acara TV sebelumnya. Pengecualian akan memberikan poin yang lebih kuat dibandingkan penyertaannya. Berbicara tentang mitologi, banyak pilihan tidak hanya dengan tarot, tetapi dengan film apapun yang menggunakan kartu tarot sebagai perangkat plot. Satu hal yang akan Anda dengar berulang kali dari mereka yang percaya, adalah bahwa kartu kematian pada dasarnya tidak buruk atau terikat pada kematian fisik. Faktanya, Tarot sendiri beberapa kali menyatakan hal itu, dengan mengatakan, dalam bacaan, kematian bisa berarti akhir dari sesuatu, atau awal dari sesuatu yang baru. Dalam film, kartu kematian selalu berarti kematian, jadi di Tarot, di mana kematian bukanlah kartu yang lebih mematikan daripada pertapa atau penyihir, mengapa tidak memilih kartu lain dan memutus siklus itu? Dengan memasukkan kartu kematian seperti yang mereka lakukan, dengan cara menjadi semacam bos terakhir film tersebut. Mereka menciptakan ekspektasi akan penumpukan hingga klimaks yang gagal terwujud. Tidak ada yang istimewa dari kartu kematian yang membedakannya dari monster lain, kecuali signifikansi yang diberikan oleh lusinan film dan acara TV sebelumnya. Pengecualian akan memberikan poin yang lebih kuat dibandingkan penyertaannya.